Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Walaupun di tengah pandemi, di tengah kondisi yang kurang baik sekarang, kita bisa melakukan pembelajaran secara langsung. Baik, kemudian salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita yang membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Baik, sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa bersama sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini. Berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya sebelum benar-benar masuk pada materi, kita akan mengecek kehadiran agar mengetahui siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir. Oke, yang baik, yang pertama Salim, ya hadir. Kemudian yang kedua Rani, ya hadir juga. Kemudian yang ketiga Ayu Insani, ya baik. Alhamdulillah semua peserta hadir di pembelajaran pada hari ini. Baik, adapun materi pembelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah tentang informasi di dalam buku fiksi dan non fiksi. Baik, sebelum kita membahas tentang informasi yang bisa digali atau didapatkan melalui buku fiksi dan non fiksi, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sebenarnya buku fiksi atau non fiksi tersebut. Nah, di sini ada yang tahu apa itu buku fiksi ataupun buku non fiksi? Ya, bagaimana dengan Salim? Apakah tahu? Ya, betul apa yang dikatakan oleh Salim bahwa buku fiksi adalah merupakan buku yang berisi cerita yang sifatnya itu imajinatif atau sifatnya itu berupa rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan pada kenyataan. Nah, sedangkan untuk buku non fiksi merupakan buku yang berisi tentang kejadian sebenarnya atau bersifat informatif dan tidak bersifat fiksi atau kebalikan dari buku fiksi itu sendiri yang tadi. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita mengkhususkan tentang informasi apa saja yang bisa diperoleh di dalam buku fiksi dan non fiksi ini. Yang pertama itu kita bisa mengetahui informasi buku melalui indeks. Maksudnya adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku catatan atau buku cetakan. Indeks biasanya terdapat pada halaman akhir dan tersusun menurut abjad. Kata-kata yang tercantum dalamnya dimulai dengan kata alfabetis. Daftar kata seperti itu berfungsi untuk memberikan informasi mengenai halaman, tempat kata atau istilah dalam buku itu. Kemudian yang kedua, mengenai teknik mencatat informasi dalam buku. Setelah kita mempelajari apa-apa yang bisa didapatkan dalam buku, kita mengetahui bagaimana mencatat informasi tersebut. Yang pertama itu dengan menentukan kata istilah yang pendek, dicari penjelasan penggunaannya, kemudian dicari halamannya. Penggunaan kata atau istilah itu sesuai dengan yang tertera pada halaman indeks itu. Pahami penggunaan kata atau istilah itu pada halaman yang dimaksud. Catatlah bagian-bagian pentingnya dari penggunaan kata atau istilah itu. Kemudian yang ketiga, teknik membaca untuk menemukan isi pokok buku. Yang pertama, tentunya kita menyediakan kertas yang diberi gambar berupa titik-titik
Gerakan tatap mata dengan mengikuti titik-titik itu secara cepat. Ulangi latihan itu berkali-kali dengan titik hitam yang semakin dijarangkan. Terapkanlah latihan itu terhadap bahan bacaan yang sesungguhnya. Bacalah halaman demi halaman bacaan itu secara cepat. Tidak setiap kata kamu baca, tetapi baris atau kata tertentu saja. Unsur-unsur penting buku fiksi dan non-fiksi. Baik, selanjutnya dalam buku fiksi maupun non-fiksi terdapat unsur-unsur penting yang harus ada dalam setiap karyanya. Unsur-unsur penting tersebut adalah yang pertama dalam buku fiksi ya. Unsur penting yang terdapat dalam buku fiksi yang bisa dijadikan sebagai informasi penting dalam buku tersebut tentunya itu tema, kemudian tokoh, latar, alur, amanat, gaya bahasa. Sedangkan dalam buku non-fiksi atau buku yang mungkin kenyataan atau realistis adalah bisa kita cari informasi tentang unsur pentingnya itu rincian bab atau subbab buku, kemudian judul subbab, isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa penulisan buku, dan sistematika penulisan buku tersebut. Nah, mungkin itu saja ya tentang informasi-informasi yang bisa diperoleh dari buku fiksi maupun non-fiksi. Dan untuk selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik, Ayu Insani, ada yang ingin ditanyakan? Oh, amanat. Ya, ingin tanya amanat. Ya, amanat artinya apa, maksud dari dalam buku fiksi itu tentunya disajikan cerita tersebut mungkin seperti cerita kancil atau cerita dongeng-dongeng dulu pasti memiliki amanat. Contohnya itu pada dongeng atau buku fiksi yang berjudul Kura-kura dan Kelinci. Pada saat itu kura-kura dan kelinci itu lomba lari. Tapi walaupun sebenarnya kalau dipikir baik-baik bahwa pemenangnya adalah kelinci, tetapi pada saat itu dalam buku tersebut dituliskan bahwa pemenangnya adalah kura-kura. Kenapa seperti itu? Karena pada saat itu kelinci itu sangat meremehkan kura-kura dan sombong, dan pada akhirnya kura-kura lah yang memenangkan lomba tersebut. Dan amanat di situ adalah, atau maksud cerita di situ adalah, kita harus menghargai orang lain walaupun orang lain itu ada di bawah kita, dan kita tidak boleh sombong. Nah, itulah maksud dari amanat tersebut. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, mungkin cukup sekian ya sebagai penguatan anak-anak bahwa dalam buku fiksi ataupun non fiksi banyak sekali informasi atau hal yang bisa kita ambil dengan cara membacanya atau mempelajarinya. Dan untuk itu sering-seringlah membaca untuk mendapatkan ilmu, karena membaca adalah hal yang baik untuk kita semua. Baik, mungkin itu saja ya. Ya, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran ini, mari kita berdoa sebelum kita pulang. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Ya, mungkin itu saja ya pembelajaran untuk hari ini. Mohon maaf untuk segala kata yang salah, dan terima kasih untuk telah hadir di pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.